Shalom. Kita sangat bersyukur atas kasih Tuhan bagi kita selama 1 minggu lamanya. Tuhan masih memelihara hidup kita. Tuhan masih memberikan kita kemampuan hingga sampai saat ini kita dapat berkumpul beribadah di tempat ini. Kita tahu bahwa itu semua bukan karena Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan. Jadi untuk memulai ibadah kita ini, mari kita mengawali ibadah dengan mengambil sikap saat teduh terlebih dahulu. Amin. Kita adalah mulia. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, sehingga Dia adalah Allah yang patut dipuji dan dimuliakan. Pujian mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. bertata dalam kerajaan surga. Kami tidak berhenti mengucap syukur di hadapan Engkau pada saat ini ya Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kami selama 1 minggu lamanya. Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa segala apapun yang kami miliki dan segala yang kami alami pada saat ini, itu bukan karena kami sendiri ya Tuhan, tetapi karena kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Bapa, kami telah melaksanakan ibadah di hadapan Engkau. Kiranya dengan ibadah ini
kami terus memuji memuliakan nama-Mu dan menyembah Engkau dengan baik ya Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya ia mampu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, sehingga segala firman yang disampaikannya itu berasal dari Bapa sendiri, bukan berasal dari kemanusiaannya. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga yang memberikan hikmat bagi kami anak-anak-Mu atau jemaat-Mu ya Tuhan, supaya kami memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi bekal bagi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyadari kami adalah orang-orang yang dipenuhi dengan keberdosaan. Banyak kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat, bahkan itu menyakiti hati Tuhan, begitu melalui pikiran kami, hati kami, tingkah laku kami masing-masing ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami tahu kami tidak layak ya Tuhan, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami, melayakkan kami datang di bait-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pengampunan yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami terus memuji Engkau. Kami serahkan jam ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita terus memuji Tuhan. Dia tak pernah gagal. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai. Kepada jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita mendengarkan persembahan pujian dari kaum wanita. Kepada kaum wanita dipersilakan.
Terima kasih persembahan pujian dari kaum wanita. Baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian seperti rusa yang haus. Bapak Ibu, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya
kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ini undangan luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami tinggal di dalam kasih-Mu. Itu merupakan ketenangan bagi jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu di dalam hidup kami. Dari hari ke hari Tuhan beserta dengan kami. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Maka saat ini ya Tuhan, kami mau mengarahkan hati kami untuk mau mendengar kebenaran firman-Mu. Bapa dalam surga, tanpa anugerah-Mu, maka apa yang kami dengar, apa yang kami baca merupakan teks semata. Apa yang kami dengar itu cuma teologi semata ya Tuhan. Tetapi ketika Engkau berbicara, menjamah hati kami, menyapa kami ya Tuhan, maka itu boleh mengubahkan cara pandang kami, cara hidup kami, dan semuanya bisa kami lakukan karena Tuhan yang menuntun kami. Biarlah firman yang kami dengar itu boleh mengubahkan hidup kami semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami kerendahan hati untuk mau menerima kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Baik, bersyukur kepada Tuhan kita diberi satu kesempatan lagi bisa menikmati anugerah kemurahan Tuhan. Kita ada di minggu pertama bulan Mei. Seperti biasa di minggu awal bulan maka kita merenungkan tema yang baru sepanjang bulan ini, yaitu sukacita pengharapan di dalam Kristus. Melalui kebangkitan daripada Kristus, melalui kematian dan kebangkitan kepada Kristus, itu boleh membawa kita kepada satu pengharapan bahwa apapun yang terjadi, kematian pun yang kita alami, itu nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, yaitu perjumpaan kita dengan Kristus di kedatangan yang kedua. Maka di minggu pertama kita akan membahas satu tema tentang prioritas hidup. Prioritas hidup. Mari kita membuka Alkitab kita membuka di Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan ini merupakan firman Tuhan yang tidak asing bagi kita Bapak Ibu. Paling sering kita dengar, bahkan kita ucapkan hari demi hari ketika kita di dalam kekalutan hidup. Mari kita baca secara silih berganti. Mungkin bisa ditampilkan. Mari kita baca secara silih berganti. Saya ayat 25, Bapak Ibu ayat 26. Mari kita menikmati kata per kata daripada ayat ini sehingga kita pun boleh mengerti alur dari cerita ini. Saya memulai ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok,
karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Ada yang berkata amin dengan firman Tuhan ini? Aku tidak percaya, Bapak Ibu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita prioritas hidup. Saya mau bertanya mengenai tema ini kepada kita. Apa sih prioritas hidup Bapak Ibu? Bapak Ibu semenjak dewasa sampai sekarang masih ingat nggak prioritas hidup? Apalagi kita yang sudah berkeluarga, apa sih prioritas hidup? Contohnya lah saya yang baru berkeluarga. Kira-kira apa prioritas hidup kita begitu? Mungkin kita berkata bahwa pertanyaan ini begitu simpel dan jawaban kita pun cukup beragam, Bapak Ibu. Berbicara tentang prioritas hidup, saya yakin bahwa kita sudah lebih dewasa, bahkan tahu lebih daripada saya tahu gitu. Akhir-akhir ini Bapak Ibu sedang booming mengenai ChatGPT, Bapak Ibu. Bukan LGBT tetapi ChatGPT. Ini merupakan chatbot berbasis teknologi artificial intelligence. Mungkin kalau saya salah baca di komen nanti Bapak Ibu, atau disingkat AI atau AI, atau alias kecerdasan buatan yang dapat melakukan interaksi percakapan dengan pengguna dalam bentuk teks. Nah, chatbot ini akan memberikan jawaban ketika pengguna menanyakan sesuatu atau memerintahkan sesuatu. Jawaban akan diberikan dalam bentuk teks. Jadi kayak mahasiswa sekarang yang ada di studi akhir, pikirannya lagi buntu, sedang mencari ide-ide baru tentang skripsinya. Dia bisa curhat melalui ChatGPT itu. Berikan aku, contohnya gini, saya lagi bahas skripsi, berikan aku outline daripada skripsi ini. Maka dia memberikan outline berdasarkan apa yang kita minta, Bapak Ibu. Maka saya juga pun mencari, dari saya ada satu link yang saya temukan di purplecity.ai dan mencoba mencari prioritas hidup. Jangan salah sangka Bapak Ibu bahwa saya cari khotbah saya di situ, tidak. Tetapi saya mencoba mencari tentang prioritas hidup di sana. Maka AI memberikan 7 prioritas hidup. Yang pertama, visi dan misi hidup. Yang kedua, urutan yang kedua prioritas hidup menurut AI, dia berkata tentang kesehatan fisik. Yang ketiga, urutan ketiga, keluarga dan hubungan sosial. Dan yang selanjutnya, pendidikan dan pengembangan diri. Selanjutnya, karir dan keuangan. Dan yang keenam, spiritualitas atau kerohanian. Dan yang terakhir, nomor 7, rekreasi dan hobi. Bapak Ibu yang terkasih, saya juga mencari di situs lain, di link-link yang lain yang bukan berbasis ChatGPT, maka mereka memberikan juga beberapa prioritas hidup di sana yang nanti Bapak Ibu bisa mencari ya. Tetapi ada satu yang membedakan antara hasil daripada AI dengan situs lain. Yang membedakan adalah nomor 6 tentang spiritualitas, tentang kerohanian. Yang lain tidak membahas hal itu, sementara AI memberikan urutan nomor 6 tentang prioritas hidup, tentang kerohanian itu sendiri. Ini begitu signifikan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara global saya sudah sampaikan apa sih prioritas hidup, visi misi, tentang keluarga, kesehatan, keuangan dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya bagi kita, apa juga prioritas hidup bila kita melihat dari sudut pandang kacamata Alkitab, dari kacamata Injil? Perlu kita melihat akan hal ini. Bapak Ibu bisa bandingkan nanti prioritas hidup Bapak Ibu selama ini dengan dikontraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah melenceng atau masih on the track, atau memang sama sekali tidak ada di dalam hal itu? Nanti kita akan melihat. Nah, untuk bisa membawa kita kepada situ di prioritas hidup, maka ada satu pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Pertanyaannya begini, apa yang menempati posisi teratas dalam prioritas hidup kita, dan apa yang paling banyak menyita waktu kita setiap hari? Memungkinkan itu adalah prioritas kita, fokusnya kita ke sana.
Kita buang waktu kemana di sepanjang hari, 24 jam selama 1 minggu, selama sebulan, setahun. Dan ketika kita melihat, aku membuang waktu, aku menghabiskan waktu, aku fokus di sana, kemungkinan besar itu adalah prioritas kita. Bila kita membuang waktu terhadap gadget, maka kemungkinan kita juga akan menjadi prioritas kita ada di sana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, umumnya manusia membangun prioritasnya berdasarkan apa? Cara pandang hidupnya, keluarga, sosialnya, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam teks ini mengisahkan tentang khotbah Yesus di bukit. Bapak Ibu masih ingat ya, di pasal 5 itu sudah diungkapkan di sana tentang khotbah Yesus di bukit. Dan di pasal 6 ini kita juga akan membahas bagian daripada khotbah Yesus di bukit. Di ayat 25, mari kita perhatikan ayat 25. Ayat 25 dia berkata begini, dia memulai, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ayat ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu. Coba perhatikan ayat sebelum daripada ayat 25 ini. Saya coba bacakan ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya sudah bilang ini ayat 25 tidak berdiri sendiri, tetapi ada sangkut pautnya di ayat 24. Yesus mengatakan bahwa engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan dalam hidupmu. Mamon digambarkan di sini tentang kekayaan, uang, harta kekayaan. Bukan berarti Yesus melarang kita kaya raya, tidak. Bukan berarti Yesus melarang bahwa orang Kristen punya duit banyak, tidak. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah bahwa fokus hidup kita itu 100% untuk Kristus. Maksudnya apa Bapak Ibu? Contohnya begini. Masih ingat waktu pasangan Bapak Ibu menyatakan cinta buat Bapak Ibu? Masih ya? Masih. Mungkin dia berkata, aku mencintai engkau 100%. Aku mencintai engkau sepenuhnya. Tetapi coba perhatikan, di saat yang bersamaan dia juga menyatakan kata-kata itu kepada perempuan lain atau kepada laki-laki lain. Apakah itu cintanya sepenuhnya 100% Bapak Ibu? Tidak. Yang namanya cinta 100% itu merujuk kepada satu sosok, kepada satu itu. Makanya di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengatakan engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa mencintai orang, contohnya yang sudah berkeluarga ini ya, mencintai dua orang atau pasangan gitulah ya. Satu selingkuhan, satu pasangan sah. Tidak mungkin. Nggak sepenuhnya terbagi begitu Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan Yesus mau sampaikan di sini adalah fokusnya adalah kepadaku, kepada Kristus itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam konteks ini Tuhan Yesus tahu segala kecemasan orang-orang waktu itu. Siapa pendengarnya waktu itu? Ada orang banyak, ada para murid. Apa kecemasannya? Di ayat 25 itu sudah digambarkan tentang apa? Tentang makanan dan minuman dan tentang pakaian. Pertanyaannya, apakah di zaman sekarang kita tidak juga mengkhawatirkan akan hal itu? Masih. Sampai sekarang pergumulan di zaman orang-orang di zaman Tuhan Yesus, sampai sekarang kita juga bergumul akan hal yang sama. Kita akan bergumul hal yang sama. Apa yang membedakan? Mungkin kalau bisa ditolerir Bapak Ibu, mungkin di zaman Tuhan Yesus bolehlah, nggak apa-apalah mereka bisa mengkhawatirkan karena sumber daya waktu itu mungkin terbatas. Produksi tekstil mungkin pakaian juga terbatas waktu itu. Tetapi di zaman sekarang Bapak Ibu, orang berlomba-lomba sekarang. Makanya Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu pernah dengar ini ya, fast fashion ya, fast fashion. Bapak Ibu pernah dengar produk-produk seperti Uniqlo, Zara, H&M dan lain sebagainya itu termasuk fast fashion. Apa maksudnya fast fashion? Merek-merek ini memproduksi banyak sekali produknya sendiri untuk kebutuhan pasar. Tetapi produk itu sendiri berdampak buruk pada iklim di dunia. Ini yang pertama, ini adalah yang membawa dampak buruk yang paling besar pertama-tama adalah merek daripada Zara. Mungkin kita sebagai konsumer daripada merek-merek itu Bapak Ibu. Karena kenapa? Orang melihat tren supaya kelihatan trendy.
tanpa memikirkan kebutuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi bila hal ini terus berkembang? Pencemaran lingkungan itu begitu marak begitu Bapak Ibu. Maka ini adalah dilema sekarang. Maka di dalam konteks firman Tuhan ini ada dua hal yang Tuhan Yesus tekankan. Yang pertama tentang hidup dan tubuh. Kedua hal ini merupakan yang paling berharga dibanding makanan, minuman, dan pakaian. Karena kenapa? Makanan, minuman, dan pakaian bisa dicari. Mungkin kalau di zaman dulu pakaian itu bukan sebuah hal yang paling dicari. Mungkin pakai dedaunan bisa aja. Tetapi ada satu hal yang Tuhan Yesus sampaikan di sini. Tubuh, hidup jauh lebih berharga daripada makanan, minuman, dan juga pakaian. Maka di dalam kekhawatiran manusia, mungkin Tuhan Yesus berkata bahwa bagaimana kamu bisa mengkhawatirkan hidupmu loh? Hidupmu itu berharga, Allah sendiri yang mendesain engkau. Di saat yang bersamaan kamu juga mengkhawatirkan tentang apa yang kamu butuhkan. Yesus memberikan sebuah perumpamaan juga tentang apa? Tentang burung dan bunga. Bunga Bapak Ibu tidak memintal, tetapi dia berkata di ayat ini, di konteks ini, dia lebih jauh indah daripada pakaian daripada Salomo. Lalu bagaimana dengan burung? Burung tidak bekerja, pekerjaannya cuma mencari, tetapi dia tidak menanam, tetapi Tuhan sediakan makanan itu. Tapi coba perhatikan dua makhluk ini, bunga dan juga bunga dan burung, tidak ada yang peduli ketika dua makhluk ini hilang. Tidak ada yang menangisi ketika dua makhluk ini mati. Tetapi coba perhatikan, bila manusia mati, maka ditangisi. Inilah wujud nyata bahwa kita ini imago Dei Allah, gambar dan rupa Allah. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tidak ada yang kita bisa katakan bahwa aku mengkhawatirkan hidup. Nanti kita bisa saya membahas nanti. Mungkin kita berkata bahwa emang orang Kristen boleh khawatir enggak? Nanti kita akan membahas. Tetapi ada 3 kali Tuhan Yesus berkata bahwa jangan khawatir, jangan khawatir. Ayat 25, ayat 31 dan ayat 34. Yesus tahu betapa rentannya manusia mencemaskan segala sesuatu, bahkan yang belum terjadi pun pasti dicemaskan. Betul enggak Bapak Ibu? Yang belum terjadi itu pasti kita cemaskan. Besok apa sih yang aku makan? Besok bagaimana pekerjaanku? Besok bagaimana masa depan keluargaku dan lain sebagainya. Di dalam teks ini dia katakan jangan khawatir. Bahkan kita sering diingatkan oleh orang-orang di sekitar kita lah, sahabat-sahabat kita. Aduh, bawa santai aja lah, nggak usah dikhawatirkan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin bagi orang yang punya gampang ngomong begini. Tetapi bagi orang yang sedang bergumul, kita pasti memposisikan diri kita di dalam hal itu. Ketika kita khawatir dengan kondisi kesehatan kita, bagaimana hal itu terjadi? Bagaimana bila kita tidak punya uang, sementara kita butuh makanan gitu loh? Bagaimana bila kita butuh uang juga, kita kesehatan kita merosot, kita butuh duit? Bagaimana dengan masa depan keluarga kita? Anak-anak kita, studi kita, apakah kita tidak butuh duit? Bagaimana kita masih belum sampai sekarang kunjung berkeluarga? Kita juga bergumul akan hal itu. Bagaimana kalau orang yang saya kasihi mengalami sakit? Dan masih banyak lagi tentang kekhawatiran. Bagaimana. Banyak orang mengklaim bahwa orang yang masih khawatir adalah orang berdosa. Banyak orang berkata, saya pernah menemukan, jangan khawatir, kamu berdosa loh, imanmu itu kecil sekali. Saya pernah menemukan akan hal itu. Namun perlu kita memahami Bapak Ibu, jangan khawatir ini bisa dipahami, ini merupakan sebuah paradoks. Kenapa bisa dikatakan paradoks? Di saat yang bersamaan katakan jangan khawatir, tetapi di saat yang bersamaan pula kekhawatiran itu menjadi bagian di dalam diri kita. Kecemasan itu menjadi bagian di dalam diri kita. Tanpa kita pungkiri, selama kita hidup, kekhawatiran itu menjadi bagian di dalam diri kita. Kalau kita tidak merasakan kekhawatiran juga Bapak Ibu, maka kita dipertanyakan apakah benar-benar dia peduli atau care. Karena kekhawatiran Bapak Ibu, ada kekhawatiran yang baik ya. Saya mengatakan ada kekhawatiran yang baik, dan ini merupakan alarm bagi kita. Karena kenapa? Kita care, kita mengekspresikan tentang kepedulian kita terhadap hal itu.
Rasul Paulus pernah khawatir juga. Mari kita buka di 1 Tesalonika pasal 3 ayat 5. Rasul Paulus pernah mengkhawatirkan ketika dia di ladang pelayanan. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 5. Saya mau membacakan begini. Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku, Paulus sendiri, khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Dalam ayat ini Rasul Paulus mengkhawatirkan jangan-jangan orang-orang yang saya layani mereka tergoda dengan Injil palsu sehingga sia-sia pemberitaan daripada Injil itu sendiri. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa khawatir itu bisa menjadi sebuah ekspresi kasih, menjadi sebuah ekspresi dan tanda kepedulian. Tidak semua kekhawatiran itu adalah buruk. Apakah sampai di situ? Tidak, masih ada selanjutnya. Namun Bapak Ibu, semakin khawatir bukannya hidup akan bertambah baik, justru membuat hidup terasa berat dan kelam. Tidak sedikit orang yang mengalami psikosomatis Bapak Ibu. Apa itu penyakitnya? Penyakit yang karena banyak pikiran, kemudian khawatirnya terlalu mendominasi, akhirnya menyerang kesehatan. Penyakit ini tidak bisa diobati. Karena kenapa? Sumbernya dari pikiran. Lalu solusinya apa? Solusinya apa? Apakah prioritas hidup kita terfokus terhadap hal-hal yang sementara atau bagaimana? Mungkin kita ini sebuah dilema. Solusinya apa? Mari kita baca ayat 33. Tuhan Yesus menawarkan jawaban yang anti mainstream menurut saya Bapak Ibu. Mari kita perhatikan ayat 33. Saya bacakan bagian awalnya. Solusinya begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Stop sampai di situ. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pertanyaannya, apakah hal ini mengabaikan tanggung jawab kita enggak? Mungkin kita berkata, so rohani lo, suruh-suruh kita cari kerajaan Allah. Terus bagaimana dengan tanggung jawab saya, pekerjaan saya? Apakah aku melulu di gereja terus berdoa memuji Tuhan? Tentu tidak Bapak Ibu. Maksud daripada ini adalah, apakah Allah menjadi prioritas hidup kita di dalam segala lini, di dalam segala momentum hidup kita? Apakah Kristus menjadi pemimpin atas hidup kita? Apakah kita membiarkan Allah berotoritas atas hidup kita? Maka bagaimana kita mendeteksi akan hal itu? Kembali di pertanyaan tadi dari awal. Apa yang menempati posisi kita, posisi prioritas dalam hidup kita? Apa yang paling banyak menyita waktu kita? Memungkinkan itu adalah fokus kita dan prioritas kita. Apa yang kita pikirkan terus-menerus menyiratkan betapa pentingnya hal itu bagi kita. Orang yang memandang harta sebagai yang terpenting dalam kehidupannya, sebagai fokus hidupnya, maka dia juga habis-habisan di sana, bekerja keras habis-habisan di sana, sehingga tidak ada waktu luang untuk berdoa. Sukacitanya ditentukan oleh apa? Jumlah hartanya. Tatkala apa yang dianggap penting sedang terancam hilang atau berkurang, orang itu pasti akan mengkhawatirkannya sedemikian rupa. Maka di ayat 32 kita diberi kontras tentang orang-orang yang bukan Yahudi atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka juga mengkhawatirkan hal yang sama. Lalu apa bedanya kita orang yang percaya? Apa bedanya kita orang yang percaya dengan orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah bila mengkhawatirkan hal yang sama? Tidak demikian kita orang-orang beriman. Bila kita mempercayai Bapa kita yang menolong, memelihara kita, maka tidak ada satupun kegentaran di dalam diri kita. Bahkan Tuhan sudah tahu kok sebelum kita mengadu kepadanya. Mengkhawatirkan makanan, pakaian, sama saja kita meragukan perhatian dan pemeliharaannya di dalam hidup kita. Sekali lagi saya bacakan. Mengkhawatirkan makanan dan pakaian, minuman, sama saja dengan meragukan perhatian dan pemeliharaannya di dalam hidup kita. Jikalau makanan dan pakaian tidak lagi menjadi fokus kita, maka kita terpanggil di ayat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kekristenan tidak hanya berfokus kepada aturan-aturan religius semata, tidak, tetapi berimbang.
Apa maksudnya Bapak Ibu? Berimbang adalah ketika kita bekerja, apakah kita menghadirkan kerajaan Allah di sana? Ketika kita di dalam keluarga, apakah kita juga menghadirkan kerajaan Allah, menghidupi kebenarannya, atau bagaimana? Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin Bapak Ibu bertanya juga, enak saja kamu nih, kamu ngomong aja di depan itu, kehidupan kami lebih merosot daripada apa yang kamu pikirkan. Bapak Ibu, keluarga ya, karena saya sudah menikah, kami sudah menikah, keluarga kecil kami juga pasti mengalami banyak dilema sebenarnya. Apakah kami tidak mengalami sebuah kecemasan? Apakah kami tidak mengalami sebuah kekhawatiran? Apa bedanya setelah menikah dan setelah menikah? Sebelum dan sesudah menikah? Apakah kecemasan tidak ada di dalam kehidupan keluarga kami? Pasti Bapak Ibu, pasti. Tetapi ada satu hal yang menjadi sebuah keputusan kami, bahwa belajar taat. Apa sih yang kami gumuli? Banyak hal. Ketika sudah berkeluarga, Tuhan memberkati. Contohnya lah ya, Tuhan menganugerahkan 1 orang anak, 2 orang anak ke depannya. Kami nggak tahu. Kami juga berpikir bagaimana kehidupan anak ini ke depan, bagaimana kehidupan keluarga kami ke depan. Lalu bagaimana dengan pelayanan kami? Kemana Tuhan arahkan? Kemana Tuhan pimpin begitu? Ini merupakan sebuah pergumulan kita bersama, kami bersama. Mungkin kita juga bergumul terhadap hal-hal yang lain Bapak Ibu. Mungkin berbeda konteks dengan apa yang kita gumuli. Tetapi prioritas kami di dalam keluarga kami yang kami gumuli sekarang, bahwa kami tidak mencemaskan apa yang belum terjadi. Kami mensyukuri yang sudah Tuhan beri. Kami terus belajar akan hal itu, walaupun setiap hari kami digorogoti, bagaimana hal itu. Tetapi kami terus dikuatkan, bagaimana kami terus berharap, taat, dan juga tunduk kepada Kristus. Saya beberapa kali menyampaikan ada satu lagu Bapak Ibu, It Is Well With My Soul, ditulis oleh Horatio Gate Spafford. Dia ini orang kaya raya pada zamannya. Dia seorang pengacara. Dia orang Kristen yang baik. Maka saya mau menyampaikan begini Bapak Ibu. Orang ini ketika anaknya sudah lahir, maka anaknya yang pertama meninggal dunia. Kemudian tahun yang kedua, bisnis yang dia bangun di kompleks itu terbakar habis. Ludes semua sampai dia bangkrut. Kemudian setelah kehidupan mereka pulih, beberapa tahun setelah itu, Horatio ini dan keluarganya ini radikal di dalam melayani Tuhan. Di saat liburan mereka memutuskan untuk pergi ke daerah Inggris. Maka dari tempat mereka ke Inggris, mereka berlayar pakai kapal. Cuma waktu itu yang pergi adalah istrinya dan 4 putrinya. Horatio tidak ikut bersama dengan mereka karena ada urusan bisnis. Tetapi di dalam perjalanan istri dan anak-anaknya, kapal yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Kapal yang mereka tumpangi adalah menabrak kapal besi pelayaran. Lalu apa yang terjadi? Semua meninggal kecuali istri daripada Horatio itu. Beberapa saat kemudian istri daripada Horatio itu mengirim telegram kepada suaminya. Apa yang dikatakan? Saved alone. Diselamatkan sendiri. Lalu bagaimana respon daripada Horatio? Apakah dia putus asa? Kita nggak tahu. Tetapi ketika dia berlayar untuk menjemput istrinya, maka ketika kapal itu sampai di tempat di mana kejadian kapal anak-anaknya dan istri itu tabrak, maka dia merenungkan kebesaran Allah. Dia menuliskan lagu him yang agung ini. Dia mengatakan begini Bapak Ibu. Kendati hidupku tentram dan senang, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Nyamanlah nyawaku. Nyamanlah nyawaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, anak yang pertama meninggal, bisnisnya hancur, anak-anaknya yang cewek-cewek 4 orang juga mati. Ketika kita diperhadapkan di dalam situasi seperti itu, apakah kita berkata nyamanlah nyawaku, atau bagaimana Bapak Ibu? Tetapi di sini kita melihat akhir daripada kehidupan Horatio dan istrinya. Dia persembahkan untuk apa? Melayani Tuhan. Karena kenapa? Dia tahu prioritas hidupnya. Segala sesuatu yang dia punya adalah titipan Tuhan, bukan yang digenggam erat. Segala sesuatu yang Tuhan titipkan di dalam keluarganya,
tahtanya, bisnisnya, kekayaannya, itu titipan. Sewaktu-waktu Tuhan ambil, maka apa dayanya? Dia tidak punya kemampuan untuk apa? Memegang hal itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sampai akhir hidupnya mereka mempersembahkan hidup mereka untuk apa? Untuk Kristus itu sendiri. Saya tidak tahu apa yang kita gumuli sekarang. Bagaimana kondisi hidup kita? Adakah kita masih meragukan Allah berdaulat dalam hidup kita? Adakah kita abai kepada Tuhan? Adakah kita justru diperbudak oleh apa yang ada pada kita? Apa sih yang ada pada kita? Kekuasaan kita, harta kita, dan lain sebagainya. Jangan salah Bapak Ibu, anak-anak, istri, suami bisa saja hamba di dalam diri kita. Makanya dikatakan di sini di ayat 24 itu, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Jangan-jangan apa yang ada pada kita memperhamba kita. Padahal kita tuan, seharusnya kita tuan terhadap apa yang kita miliki. Tetapi kebalik, kita diperhamba oleh hamba itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini adalah perenungan pribadi kita. Apakah Kristus memimpin hidup kita? Apakah Kristus menjadi prioritas hidup kita di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan? Di dalam keluarga kita, mari kita cross check keluarga kita, hati kita. Adakah Kristus menjadi prioritas dalam hidup kita? Ada banyak kita goyah di dalam hal ini Bapak Ibu. Sehingga apa? Ketika kita goyah, maka kita mengambil jalan-jalan pintas. Banyak orang Bapak Ibu ketika diperhadapkan di dalam situasi yang lain, contohnya perekonomian lagi buruk, apa jalan pintas yang dialami? Ketika ditawarin untuk meninggalkan imannya, maka dengan mudah sekali, oke lah, gak apa-apa, yang penting aku bisa makan dan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, perhatikan, hidup yang Tuhan beri sama sekali tidak pernah kita khawatirkan tentang jantung kita. Tetapi kenapa kita mengkhawatirkan makanan dan pakaian yang jelas-jelas kita bisa cari? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan memanggil kita untuk apa? Menghidupi kebenarannya, menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita, mulai hari ini, besok, di dalam ladang kita, mari kita menghadirkan Kristus di sana. Kita terpanggil untuk apa? Menjadi saksinya. Kita orang tua juga harus mendidik anak-anak kita supaya apa? Teguh di dalam imannya, supaya tidak goyah. Sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Mari kita bandingkan prioritas kita sebelum kita mendengar firman Tuhan ini. Apakah tetap sama? Visi kita apakah tertuju kepada Kristus? Apakah misi kita tertuju kepada Kristus? Apakah orientasi kesehatan kita tertuju kepada Kristus? Keluarga kita, keuangan kita tertuju kepada Kristus? Atau untuk kepentingan yang berorientasi kepada diri sendiri? Perlu kita renungkan akan hal ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita memohon, biarlah Tuhan yang membimbing dan memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa mencari kerajaan Allah, menghidupi kebenaran, itu adalah panggilan kami selama kami hidup di dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan, bila orientasi kami, fokus kami melenceng daripada apa yang Engkau kehendaki. Kami lebih fokus terhadap apa yang menjadi keuntungan kepribadian kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, bila kami lupa dengan Tuhan. Ampuni kami bila kami lupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus yang memberi hidup itu. Maka tolonglah kami Tuhan, ingatkan kami ketika kami keliru, ketika kami jauh daripadamu, supaya kami boleh kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini yang sudah kami dengar, Engkau terus berkata-kata, Engkau terus mengingatkan kami hari demi hari, saat demi saat, sehingga semuanya kami boleh melakukan karena kami mencintai Kristus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Saya ajak, mari kita tunduk kepala,
Kita periksa hati kita. Apakah kita benar di hadapan Tuhan? Apakah kita layak makan perjamuan kudus? Mari sama-sama memeriksa hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Engkaulah prioritas hidup kami. Tuhan, kami hidup di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah ketakutan. Setiap saat Tuhan, selalu ada yang mengkhawatirkan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami takut untuk hidup yang susah. Itu sebabnya Tuhan, kami bertindak yang salah. Kami melakukan hal-hal yang tidak tepat karena kami takut hidup kami tidak berkecukupan. Kami curang, kami tidak adil, kami tidak baik. Tuhan, ampuni kami Tuhan, supaya mengarahkan kembali fokus hidup kami kepada-Mu. Ampuni Tuhan dendam yang terjadi Tuhan. Ampuni kebencian karena kami dicurangi. Ada orang Tuhan yang mencelakakan kami. Ampuni kami Tuhan, ketika hati kami menjadi geram Tuhan. Ampuni Tuhan akan hati kami ketika kami Tuhan kecewa kepada istri, kecewa kepada suami, anak-anak kecewa kepada orang tua kecewa kepada anak-anak. Tuhan, ampuni Tuhan, supaya kami mengarahkan hidup hanya kepada-Mu. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami ingin makan perjamuan kudus dengan hati yang kudus, dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar, supaya perjamuan kudus menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena korban-Mu di atas salib mengampuni semua kesalahan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk makan tubuh dan darah-Mu. Kami akan siap Tuhan masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan.
Silakan singer. Nampaklah salibmu dan matahari bersuramlah. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Mataku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar kata yang hamba setia, salibmu gantikan mahkota. Salib di Golgota sudah tidak ada, namun jasanya tetap ada. Selamatkan manusia, hapuskan dosa, hatiku penuh kesucian. Meninggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar kata yang hamba setia, salibmu gantikan mahkota. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Di Golgota nampaklah salibmu
kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk korban penebusan-Mu Tuhan. Kami yang tidak layak, kami yang hina, kami yang penuh dengan kenajisan, Tuhan, Engkau angkat kami, Engkau peluk kami, Tuhan. Kau berikan tubuh-Mu untuk disalibkan, untuk menderita buat kami yang berdosa. Karena kami tidak sanggup Tuhan untuk memikul dosa-dosa kami. Kami tidak sanggup Tuhan membebaskan diri. Karena kami penuh dengan noda. Tidak ada satupun yang baik dari kami. Tetapi Engkau yang begitu kudus dan suci turun datang dari surga yang mulia. Karena kasih-Mu Kau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk korban-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Biarlah perjamuan kudus menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Gelas-gelas dikumpulkan. Warta jemaat saya persilahkan dibacakan. Selamat siang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini. Nanti sore
Nanti sore ada kebaktian umum yang kedua pukul 17. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah pada pagi hari, dapat mengikuti ibadah sore hari. Ibadah sore hari nanti juga disertai dengan perjamuan kudus. Minggu depan ibadah berlangsung seperti biasa, baik untuk kebaktian umum yang pertama maupun kebaktian umum yang kedua. Mari mengajak keluarga, rekan, sahabat untuk beribadah bersama-sama, karena di dalam ibadah ini kita mendapat kekuatan yang baru, mendapat pemahaman yang baru, sehingga kita beroleh hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kebaktian PRBK setiap hari Sabtu pukul 18. Harap rekan-rekan pemuda, remaja dapat menghadirinya. Pada hari Sabtu, setiap Sabtu ya, Sabtu depan 13 Mei 2023 pukul 6 pagi diadakan doa pagi melalui Zoom. Untuk Zoom akan dibagikan hari Jumat melalui WA Group. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan atau mau didoakan, bisa menyampaikan pokok-pokok doa kepada Bapak Pendeta Hendrawan melalui nomor WA yang tertera di layar atau bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan. Pokok doa yang disampaikan akan didoakan pada waktu doa pagi. Aksi 1000 dapat dimasukkan di kotak di dekat pintu masuk, digunakan untuk membantu para hamba Tuhan di wilayah Majelis Daerah 5 Jawa Timur dan sekitarnya. Persembahan. Hari ini persembahan akan dikumpulkan oleh Saudari Fani dan Saudari Tiara. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hari ini jemaat juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan untuk persepuluhan. Kantong biru untuk persepuluhan. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan yang melandasi kita di dalam memberikan persembahan pada hari ini. Dari Maleakhi 3 ayat 10 demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepada Tuhan mengucap syukur dan terima kasih kalau hari ini masih ada bagi kami. Hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Hari ini Engkau sudah berfirman kepada kami, menguatkan kami, bahkan Engkau mengampuni kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan maupun persepuluhan, supaya rumah perbendaharaan ini ada makanan yang cukup bagi pelayanan di tempat ini. Kami menyerahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan sambil persembahan dijalankan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan.
doa penutup. Janganlah jebu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, karena sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh bawa Tuhan kepadamu apa yang menjadi milikmu. Kami berikan kembali kepadamu. Dan apa yang menjadi korban bagi Engkau Tuhan, kami bawa kepadamu korban persembahan kami. Pakailah itu Tuhan untuk kemuliaan-Mu, supaya di dalam rumah-Mu ada makanan yang cukup. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati pengelola keuangan ini, supaya dapat dipakai tepat, dan Kau cukupkan Tuhan kebutuhan operasional gereja, supaya tertutup dengan baik. Terima kasih. Kami bersama-sama berdoa untuk orang tua kami Tuhan, ayah, ibu yang bekerja keras untuk kami anak-anaknya, seluruh keluarga boleh hidup dengan berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesabaran, memberikan Tuhan kekuatan buat orang tua kami, sehingga boleh bekerja dengan baik. Berikan tubuh yang sehat buat orang tua kami, supaya boleh berlakukan Tuhan aktivitasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anak-anak kami yang ingat akan kami orang tuanya. Tuhan, kami orang tua diperhatikan oleh anak-anaknya. Kami bersyukur, biar Kau berkati anak-anak kami dengan segala keluarganya. Biar Kau pakai akan anak-anak kami menjadi alat-Mu juga Tuhan, bagi kerajaan. Tuhan, kami bersyukur juga buat kami yang sudah berusaha, dan juga Tuhan sedang mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Tolong Tuhan, supaya Tuhan mengatur bagaimana kami bisa berkeluarga. Cukupkan apa yang kami siapkan Tuhan, supaya kami boleh berkeluarga. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan. Kami berdoa buat kami yang saat ini Tuhan sedang bekerja keras, tetapi apa yang kami hasilkan belum mencukupi. Tolong Tuhan buka jalan, supaya ada pekerjaan yang dapat kami lakukan yang lain Tuhan, yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Kami percaya Tuhan menolong. Tolong juga kami yang saat ini sedang berusaha mencari pekerjaan dan kami belum mendapatkannya. Mari Tuhan bukakan jalan, supaya ada pekerjaan yang dapat kami bersama-sama Tuhan mengerjakannya. Tolong supaya ada perusahaan yang menerima Tuhan anak-anak-Mu yang sedang berusaha untuk bisa masuk. Mari Tuhan, Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan menolong kepada anak-anak. Tuhan, kami bersama-sama juga berdoa untuk Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, cuaca yang tidak menentu, suatu saat begitu panas, suatu saat begitu dingin karena hujan yang begitu lebat,
sampai terjadi banjir tanah longsor. Tuhan, kami berdoa, tolong Tuhan, supaya keadaan ini Tuhan kendalikan, supaya menjadi baik kembali. Kami tahu Tuhan, Engkau mengatur semuanya. Tolong juga Tuhan, di tengah-tengah Tuhan keadaan dari ekonomi yang tidak menentu, Kau tolong Tuhan, supaya kami semua tetap giat, tetap bekerja dengan baik, tetap semangat. Biar Tuhan tolong, supaya pemerintah dapat memberikan tips-tips yang tepat, supaya Tuhan ekonomi bangsa dapat diatasi. Kami tahu Tuhan menolong, supaya pemerintah diberikan jalan keluar untuk mengatasinya. Tolong Tuhan, di tengah hiruk pikuk persiapan pemilu Tuhan, Kau tolong, supaya keadaan Indonesia Tuhan tolong, supaya gerak politik yang memanas Tuhan tolong, supaya tiap-tiap orang sadar untuk berpolitik dengan sehat, berpolitik dengan tepat, memelihara NKRI, menjunjung tinggi akan ideologi Pancasila, dan juga tetap memperhatikan apa arti hidup bersama. Tolong kesatuan NKRI Tuhan, supaya tetap terjaga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Tolong supaya semua Tuhan, pengacau-pengacau yang hendak meruntuhkan NKRI, Tuhan sendiri yang menghadapinya, dan Tuhan menolong supaya semua dapat diatasi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk semua berkat dan kemurahan-Mu. Kami berdoa buat mereka yang sakit, biar Tuhan juga menjamah dan menolong, supaya yang sakit Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa. Baik, tolong perhatian saudara sebentar. Tolong perhatikan. Di tengah-tengah sekarang mulainya berjangkit kembali COVID-19 dengan varian yang berbeda. Variannya memang lebih tinggi daripada Delta, tapi kita tidak perlu khawatir. Tetap berdoa, dan tolong untuk minggu depan kita coba jaraknya dibuka lagi, jangan terlalu dekat lagi. Jarak duduk dijauhkan lagi, ya,
kita tetap menjaga-jaga. Dan masker tolong dipakai kembali, ya. Pakai kembali masker. Kita tetap harus berjaga-jaga supaya kita tidak terkena, karena yang sekarang yang terkena kali ini lebih parah daripada yang lalu. Tetapi kita tidak khawatir, tetap berdoa dan tetap berserah kepada Tuhan. Untuk kali ini dan mungkin seterusnya kita juga akan pergunakan cara yang lebih baik. Ya. Bagi yang berulang tahun, saya tidak undang ke depan, tetapi hanya berdiri di tempat saja. Berdiri di tempat saja, ya. Nanti yang dipanggil namanya berdiri di tempatnya masing-masing. Nanti boleh diambil dari kameranya, diputar, nanti bisa dilihat. Baik, tolong yang dipanggil namanya berdiri di tempat. Bapak Yakob Gunadisastra, silakan berdiri. Berulang tahun pada tanggal 2 Mei yang lalu. Ibu Meli, tolong berdiri di tempatnya. Berulang tahun pada 4 Mei yang lalu. Ibu Sutandio ada di rumahnya. Beliau belum bisa untuk datang. Kita doakan untuk Ibu Sutandio yang berulang tahun pada tanggal 5 Mei yang lalu. Saudara Agung Setiawan juga ada di rumahnya. Dan juga untuk Gabriela Felicia. Gabriela Felicia ini adalah kakak dari Nona. Kita perlu mendoakan supaya mereka tetap kuat, ya. William, mana William? Berdiri di sana saja supaya kelihatan, agak ke sanalah, ke pinggir sana. Ya William. Ya. Agak ke ujung dikit berdirinya ya. Atau naik ke kursi boleh berdirinya. Naik sedikit, keluar sedikit ya. Ibu Dewi Puspa Indah tidak hadir, Onco juga tidak hadir. Bapak Edwin Gunadisastra dan Ibu Win ada ya, tolong berdiri di tempat masing-masing. Ibu Win tolong berdiri di tempat. Kita sudah lama tidak lihat Ibu Win. Kita bersyukur kita ketemu Ibu Win. Mari berdiri. Dan ini yang nanti, yang sore, nanti akan saya bacakan sore hari. Untuk yang berulang tahun pernikahan, Bernike tidak hadir juga ya nanti sore. Yang berulang tahun pernikahan, Bapak Yang Taruna Wibowo dan Irene Renata Gunarto, silakan berdiri. Silakan berdiri. Boleh agak dekat pun sambil dirangkul, enggak apa-apa. Bapak Hari dan Ibu Dini mana? Di Andini. Hari dan Ibu Andini, silakan berdiri agak ke pinggir sedikit supaya enggak jatuh. Silakan. Tahu tanggal berapa ulang tahun pernikahannya? Hari? Hah? Ah, betul. Baik. Masih ada yang ketinggalan? Ada yang belum disebutkan? Tidak ada. Semua sudah. Siapa lagi? Siapa? Bu ini Bu. Kenapa? Oh, bulan Juli. Kok jadi bulan ini? Oh ya nggak apa-apa. Sudah dulu. Tapi nggak apa-apa. Kita sudah ketemu sekarang. Sudah lama nggak ketemu. Ya, kita bersyukur untuk Bu Win. Baik, saya akan doakan mereka yang berulang tahun. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk Bapak Yakob. Tuhan tambahkan 1 tahun lagi. Ini satu sukacita buat Pak Yakob. Ada anugerah yang besar.
yang dia terima dari Tuhan, pemeliharaan yang ajaib, tangan Tuhan yang luar biasa, menolongnya, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ke depan Pak Yakob tetap diberikan tubuh yang sehat dan boleh tetap memuji Tuhan di dalam keluarga, boleh tetap memuliakan Tuhan dan menyaksikan Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Yakob, berkati Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa untuk Ibu Meli. Tuhan, Kau berkati Ibu Meli di dalam usia yang bertambah. Biarlah iman ini juga semakin kuat. Iman ini tetap Tuhan boleh tetap bangkit mendukung akan pekerjaan suami, mendukung keluarga, melindungi anak, menjaga anak, memeliharanya dengan baik. Peliharakan Meli di dalam anugerah-Mu dan kemurahan. Tuntun Meli Tuhan, berkati Meli, berikan tubuh yang sehat, berikan tubuh yang kuat untuk tetap bisa melayani keluarga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa buat Ibu Sutandio. Tuhan, di tengah keadaan tubuh yang rentak, sulit untuk berjalan, tetapi kasih-Mu tidak pernah meninggalkannya. Kasih-Mu tetap menyertainya. Kasih-Mu tetap menolongnya. Berkati Tuhan akan Ibu Sutandio. Berikan tubuh yang sehat. Berikan Tuhan kekuatan. Sekalipun Tuhan dia harus mencoba dengan keras untuk berjalan. Tolong Tuhan. Sekalipun tertatih-tatih, Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Tuhan. Kami berdoa buat Agung, anak Pak Jul. Biar Tuhan tolong supaya Agung pun diberikan kekuatan oleh Tuhan. Usia yang bertambah, biarlah iman kepada Tuhan tidak menjadi gugur, tapi semakin kuat, supaya Agung tetap berseru kepada Tuhan. Tolong Tuhan, supaya keengganannya Tuhan sendiri yang akan memberikan semangat baru. Tolong Agung Tuhan. Terima kasih Yesus. Berikan kerinduan mencari Tuhan lebih banyak lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berdoa juga Tuhan buat Gabriela Felicia. Dia selalu menolong Nona Tuhan, adiknya yang sakit. Di tengah dia harus belajar, di tengah dia harus membantu orang tua mengatur rumah tangga. Tuhan tolong, kuatkan Tuhan. Berikan tubuh yang sehat buat Gaby Tuhan. Berikan sukacita, berikan kesabaran, dan berikan Tuhan anugerah-Mu. Berikan Tuhan kemurahan-Mu, supaya ia hidup di dalam kemurahan Tuhan. Tolong kerinduannya supaya dapat diterima di universitas yang baik. Tolong Tuhan, Kau berkati akan Gaby. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk William. Tuhan, kami bersyukur Engkau menolong William. Berkati William Tuhan. Biar dia bertumbuh di dalam tubuh yang sehat, di dalam tubuh yang kuat Tuhan. Sekalipun perawakannya tidak besar, tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan berikan kepadanya tubuh yang lebih kuat hari lepas hari.
Biar Tuhan berikan sukacita buat William. Kalau ia mempunyai kemampuan yang banyak di dalam beberapa Tuhan segi, biar Tuhan tambahkan supaya berikan hikmat buat William. Tuhan yang menolong William. Terima kasih Tuhan, berkati akan Pak Roni beserta istri yang memelihara anak-anaknya. Biar Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, tolong William ke depan. Biar Tuhan tolong cita-citanya tercapai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Dewi dan Ponco. Biar Tuhan tolong, sekalipun mereka jarang datang, Tuhan Engkau menilik keadaan Dewi dan Ponco di rumah, supaya mereka juga mempunyai kerinduan untuk mencari Tuhan. Berkati Tuhan akan keluarga ini. Terpujilah namamu. Haleluya. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Edwin yang juga berulang tahun bulan ini. Berkati Edwin Tuhan. Pakai Edwin untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, sebagai orang tua, Edwin menjadi orang tua dan juga menjadi suami dan seorang istri. Tuhan berkati. Tolong Tuhan setiap pekerjaan yang dikerjakan, agar dikerjakan dengan penuh sukacita, dan berikan damai-Mu Tuhan buat Edwin. Biar sukacitanya bertambah di dalam Tuhan. Tuntun Edwin di dalam jalan kebenaran-Mu. Berkati apa yang diusahakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kolyang dan juga Ing yang berulang tahun pernikahan kemarin Tuhan. Bapak, tahun-tahun telah dilewati, dari masa ke masa telah dilewati, kesulitan demi kesulitan, dan sukacita sudah dilalui. Terima kasih Tuhan, keluarga ini tetap ada di dalam anugerah-Mu. Tolong Tuhan, supaya Kolyang tetap mengasihi akan Ing. Ing juga mengasihi Kolyang dengan hati yang lebih bersyukur untuk apa yang ada, untuk apa yang Tuhan sediakan. Biar Tuhan suami istri ini boleh menjadi teladan buat yang lain. Berkati Tuhan Kolyang, berkati Ing dengan tubuh yang sehat, dan berkati dengan sukacita di dalam perjalanan hidupnya. Terima kasih Tuhan, pakai akan hidupnya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga bersyukur untuk Hari dan Dini. Berkati Hari dan Dini Tuhan, yang berulang tahun Tuhan. Pada bulan ini biar Tuhan berkati. Tuhan tolong apa yang dikerjakan Hari, tolong apa yang dikerjakan Andini. Berkati Tuhan, turunkan akan rahmat-Mu buat Hari dan Dini Tuhan. Berikan tubuh yang sehat, berikan tubuh yang kuat, supaya Hari dan Andini boleh memeliharakan keluarganya dengan baik, menjaga anaknya dengan baik. Sebentar lagi anaknya akan sekolah. Tuhan, Kau siapkan segala kebutuhan anaknya sekolah. Kami tahu Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati keluarga Andini dan Hari. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk atau tetap berdiri dulu, Kita akan nyanyikan, ya. Kita akan nyanyikan. Tolong. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sebentar. Ini nadanya nggak cocok. Ayo coba tolong. Jangan terlalu lama cari nada. Bunyikan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ya Pak Yakob, Edwin, Meli, Andini, ya, Wewe, Kolyang, ya. Siapa lagi tadi? Ada lagi di atas itu semua. Ya, baik, Tuhan berkati.